maka saya tetap berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh saya. Kalau nanti saya mau ke belakang atau ke sana, ya kalian ke sana ya ke sana. Di pertemuan 2 kali paling tidak kamu harus membawa itu dalam keadaan suci. Itu saya. Ya, ditembak lagi pas kepalanya jadi 3. Lalu begitu jadi 3 mereka lari takut. Kuat dan satu yang lebih kuat apa dari sana ada sosok itu semacam itu sudah banyak, tapi yang lebih kuat ditik dengan satu. Ora apa-apa, sing penting penjalukku khususnya warga kene lek enek apa-apa ya aja sampean ganggu. Selama aku ya ora ganggu sampean. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Yonggi Wardana, di acara Dolan Plus Misteri KSTV. Seperti yang sebelumnya, seperti jalan cerita misteri kita sebelumnya, bahwa tim Dolan Plus Misteri akan menguak beberapa kisah misteri yang ada di sekitar Anda. Dan saat ini, saya sedang berada di desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Dan konon, di belakang saya ini adalah sebuah sumber. Menurut dari masyarakat, sering terjadi fenomena gaib. Di antaranya adanya sosok gaib yang bernama Mbah Torso yang sering mendatangi warga sekitar, dan bahkan pernah suatu kejadian yaitu adanya warga sekitar yang melahirkan. Sosok tersebut menjelma menjadi manusia dan menolong orang yang melahirkan tersebut, akan tetapi bayi yang dilahirkan, menurut cerita di masyarakat, bayi yang dilahirkan tersebut diambil darahnya dan bayi itu pun menghilang entah kemana. Begitu pula tempat yang ada di sebelah sumber ini terdapat satu menara atau tower dari sebuah provider. Ketika tim teknisi membenahi tower tersebut dan dipastikan adanya sesuatu keganjilan, yaitu ada yang jatuh dari tower dan kejadian-kejadian misteri yang lainnya. Bahkan dalam waktu dekat kemarin ada satu warga sekitar yang tidak sengaja buang air sembarangan, dan akhirnya dia pun kesurupan selama 1 hari dan sudah diusahakan untuk berobat beberapa paranormal yang ada, tapi pada akhirnya sampai malam pun pria tersebut masih saja diganggu dengan sosok-sosok yang ada di sini. Ya, itulah sekilas cerita yang ada di Sumber Cangkring yang ada di daerah sini. Tapi seperti apa sebenarnya fenomena yang ada, fenomena gaib seperti apa yang ada sebenarnya? Apa maksud dan tujuan sosok-sosok gaib yang selalu mengganggu warga, dan pada akhirnya juga dalam waktu terdekat kemarin adanya kejadian kesurupan sampai menghebohkan warga di desa Sumber Cangkring ini. Ikuti perjalanan kisah misteri saya malam hari ini di desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah, bersama saya, Yonggi Wardana, hanya di Dolan Plus Misteri KSTV. Inilah tempat di mana sumber itu berada, karena saya tidak bisa langsung turun ke bawah, dan disinilah sering terjadi fenomena gaib.
Pemirsa, disinilah lokasi sumber yang sempat diceritakan oleh masyarakat, adanya sosok gaib yang bersumber dari sini. Nah, itu pun di sebelah sumber ini terdapat bangunan tower provider. Itu pun juga sering menjadi fenomena di masyarakat tentang adanya makhluk gaib yang sering mengganggu dari teknisi yang ada di provider tersebut ketika sedang mengadakan maintenance atau perbaikan. Nah, sumber ini pun juga dipercaya oleh masyarakat bahwa sempat adanya sosok-sosok gaib yang sampai bermunculan, yang sampai menjelma jadi salah satu warga, mungkin seperti itu dari keluarga tersebut. Ya, nanti kita akan kuak bersama. Dan tetapi pemirsa, saya ingatkan kembali untuk Anda bahwa acara kita ini adalah acara hiburan. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya, karena kekuatan yang paling maha sempurna adalah kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pemirsa, Selamat Misteri KSTV. Saat ini saya sedang bersama perangkat desa dan juga saksi hidup tentang cerita yang berada di desa Sumber Cangkring ini. Dan seperti apa fenomena gaib yang ada di Sumber Cangkring ini, kita akan tanya satu persatu dengan Bapak perangkat desa dan juga saksi hidup yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk Anda semuanya bahwa acara kita ini adalah hiburan. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya, karena kekuatan yang paling maha sempurna adalah kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama saya mencoba langsung ke Pak Kepala Desa ya, Pak. Nama Pak? Nama saya Mujiana. Pak Mujiana. Ya. Ini Bapak Pak Ali Maupun sebagai Kesra. Kesra Mudin ya. Tamudin. Ini Pak Abdul Hakim, kebetulan yang kiainya masjid. Dari Takmir Masjid. Ya. Dengan Jessica Samsu ya, saksi hidup. Mari kita tanya satu-satu ya. Saya ke Pak Kepala Desa dulu. Tentang fenomena yang ada di sini, Pak. Menurut Pak Jeni, seperti apa yang diketahui sih? Ada apa sebenarnya di sini? Gini Mas, karena di sini terutama, mohon maaf, ini dulu kan ada sejarah, bahkan dari pengakuan masyarakat. Di sini ada salah satu sumber dandang. Ya, sumber dandang itu dulunya itu memang istilahnya itu jalmo lipat. Jalmo lipat maksudnya di ambah wong itu, maksudnya setiap orang datang ke situ kayak mesti paling tidak kesurupan atau hilang. Gitu ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang bahkan itu sangat menggiriskan, karena memang dulu ada pernah juga salah satu masyarakat kami itu melahirkan, posisi bukan hilang, biasanya kan 7 bulan hilang itu ada banyak. Sebelum tapi lahir ya. Ini posisi melahirkan Sudah keluar ini. Keluar diganti, nggak ada. Ya kebetulan yang mengetahui itu orangnya tunarungu, bahwa anak tersebut dibawa orang ke sana. Lah, tunarungunya itu sebenarnya mau memberitahukan ke orang tuanya. Lah, dengan itu istilahnya barang halusnya itu mau dikasih darah orangnya, jadi nggak berani gitu. Oh, diancam ya. Diancam mau dikasih darah kalau ngomong. Itu kejadian itu. Terus banyak sekali kejadian, bahkan banyak sekali orang yang dulu itu pernah hilang, itu sering kali hilang berapa hari. Tapi balik lagi nggak? Balik, tapi dulu juga ada salah satu kebetulan dari keluarga sini, keluarga masjid sini, itu ada salah satu namanya Pak Budi almarhum itu yang selalu menemukan. Itu Pak, itu Mas. Memang banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian, hanya saja yang bisa sampaikan mungkin hanya itu ya. Yang bisa disampaikan nanti kita akan buat bersama lah ya. Pak Budi ini kayak apa? Pengetahuannya Bapak, pengetahuan Bapak. Oh ya, ini yang pernah kami alami. Ini kawan-kawan ini juga termasuk kelahiran dari sini asli, sehingga ya sedikit banyak mengetahui tempat-tempat yang dikira seperti itu, angker dan sebagainya. Nah, kemudian kemarin itu kami ikut ini survei di sungai aliran sini, aliran yang menuju ke Sumber Dandang itu. Nah, ini kan kebetulan kemarin ini mau dibangun pelengsengan itu sungainya. Nah, di situ ada 3 pohon. Nah, itu pas bersama dengan Pak Yainya, juga Pak Lurahnya ada.
saya bilang sama Pak Yainya, Pak Yai ini dipotong aja ini pohon ini Ya bersih. nah, biar bersih, biar rapi seperti itu. Nah tapi akhirnya kan itu hari Kamis tuh, Kamis pagi itu mau dibangun itu kan mau disurvei dulu. Nah, kemudian malamnya itu kami itu bermimpi. Nah, dari pohon itu keluar magok yang bau besar gitu, terus saya ditepuk tangan saya ini. Kamu tak bilangin nggak usah suruh motong, apa tetap jangan suruh motong gitu. Soalnya saya kemudian pas Jumatnya paginya, saya ke pondok situ, matur ke Pak Yainya, bilang supaya pohon ini jangan dipotong, seperti itu. Dan sampai saat ini pun juga belum dipotong ya? Belum dipotong, masih ada. Itu sudah berapa lama Pak? Itu saya sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya? 3 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ya, seperti itu ya fenomena yang jenengan alami. Kemudian ya selaku Pak Yai. iya sama Pak Yai yang selaku dekat ya tempatnya paling tidak yang tadi itu sering bersinggungan mungkin dengan yang ada di sini seperti apa Pak? Untuk kejadian-kejadian yang jenengan alami. Saya di sini sebenarnya ya, memang sebelum saya bertempat di sini itu sudah ada rumor-rumor ya, juga konon katanya ya, karena saya ini bukan orang asli sini, bahwa di sini itu memang boleh dibilang angker orangnya. Nah, sebelum saya masuk ke sini sudah diundang oleh kiai saya yang ada di sana, Pak Yahya Nalawi itu. Nanti kalau kamu bertempat di sana, paling tidak kamu harus ya, siap-siap lah gitu. Sehingga ketika saya mau masuk sini sebelumnya itu selama 4 hari Jumat ya, malam Jumat itu saya dan kawan-kawan dari pondok itu membaca Yasin di sini gitu tiap malam jam 1 itu. Sebelum saya bertempat sini. Kemudian saya bertempat sini, tujuan saya ya mengembangkan yang ada di sini, tapi berkaitan dengan tempat yang dibilang angker itu, saya sebetulnya ya kan apa ya, memang suasana dulu kan nggak begini, Ya masih betul rindang, betul gelap kalau apalagi kalau malam gitu. Ya saya sedikit ada rasa takut, tapi karena ya saya tujuannya adalah baik, maka saya tetap berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh saya. Kalau nanti saya mau ke belakang atau ke sana ya, bagian sudut sana yang ada di sana, di pertemuan 2 kali, paling tidak kamu harus membawa itu dalam keadaan suci. Itu pesan saya dari Pak Yai, dan itu saya pegang sampai sekarang. Fenomena gaibnya yang pernah Bapak alami apa? Kira-kira apa, makhluk apa atau apa? Kalau itu alhamdulillah saya sendiri tidak pernah mengalami seperti itu. Ya mungkin karena apa? Ya diberi bekal oleh Pak Yai itu. Jadi kamu nanti ke sana paling tidak harus keadaan suci itu saja ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Saya memang mengakui ya, kalau memang tempat ini adalah tempat ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, Jessica dan juga Mas Samsu ya. Fenomena yang terjadi itu berarti setelah adanya cerita pohon yang mau ditebang itu ya, adanya saudara kamu ya waktu itu ya, yang kesurupan baru kemarin itu ya, kesurupan, dan juga teman dari Mas Samsu waktu itu kejadiannya jenengan sama Mas siapa namanya? Mas Tekno itu bersama ya waktu itu ya, waktu kerja ya. Nah itu masih saudara kamu itu ya. Nah ceritanya seperti apa waktu itu? Kamu atau saya gimana? Kalau aku lebih jelasnya kan nggak ngerti, cuma waktu itu sudah sampai rumah kan dia udah kesurupan. Jadi sih udah dipanggilin Pak Yai sama orang pinter 2 kali tuh nggak bisa, ini kan nggak bisa ketolong. Habis itu saya panggilin temen, selang beberapa hari besoknya itu kena lagi sampai 4 kali. Kalau cerita detailnya mungkin masih ya, kejadiannya waktu itu seperti apa? Kronologinya waktu sampean kerja bersama Mas Tekno itu apa yang dilakukan Mas Tekno? Kencing, buang air ya. Setelah itu langsung jatuh pingsan atau nggak jatuh, depresi. Gitu ya. Ya gitu. Sampai rumah nggak sadar? Ya sadar. Tapi kan sadar ini ya, dalam arti sadar tapi tidak ya, maksudnya itu ngelayung kemana-mana gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi ya, waktu itu kesurupan. Satu langsung kesurupan sampai rumah itu ya, untungnya udah sampai rumah. Kalau nggak sampai rumah kan kita nggak tahu, mungkin kalau udah langsung gitu. Terus bergantian gitu yang masuk ya? Oh yang masuk kan bergantian sampai 4 kali kan. Ada sosok wanita. Ada sosok wanita yang kakek-kakek malamnya itu, anak-anak pertamanya itu. Nah kan bolak-balik gitu kayak. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Tapi bahkan baru-baru ini mungkin seminggu belum ada, Mas. Itu karena memang di sini tuh lingkungan kaum, sehingga ada
anjing. Oh. Kebetulan ada anjing lewat, terus sama anak-anak carikan senapan. Nah, waktu ditembak pertama itu jadi 2. Anjingnya jadi 2. Nantinya jadi 2. Coba jadi 2 kan jadi 2 itu belum seberapa punya pikiran macam-macam. Nah, ditembak lagi pas kepalanya jadi 3. Lah begitu jadi 3 mereka lari takut. Jadi pasti itu anjing jadi-jadian ya, gitu ya. pikirannya Kalau dia. logikanya kalau itu jadi beneran kan harus mati. Saya ada mati. Ya, itulah pemirsa sedikit cuplikan cerita yang ada di masyarakat. Kan dari perangkat desa pun juga mengakui tempat ini angker dan banyak cerita-cerita mistis yang ada di masyarakat, dan terakhir adanya fenomena dari kejadian, dan bahkan jika dan juga Mas Samsu menyatakan saudaranya dan teman dekatnya juga pernah terlakukan karena buang air sembarangan di sini. Nah, seperti apa sebenarnya fenomena yang ada di sini? Apa maksud dan tujuan mereka? Yang tentunya tim 12 Misteri Gasil datang ke sini, dan tidak kita meminta kepada Yang Maha Kuasa tidak akan adanya terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi semoga saja nantinya fenomena apa yang kita dapatkan dan kejadian apa nantinya yang kita bisa kuat bersama dengan ahli spiritual kita nantinya. Tetapi ikuti saya terus di 12 Misteri Gasil. Siluman itu berkepala, yaitu ada kepalanya tapi anjing. Ya itu. Tapi yang dikatakan tadi yang apa itu ada anjing berkeliaran, itu anjingan liar itu. Minta tolong, yang mana? Dari mana? Bilang aja nggak apa-apa. Kami dapat agak kenceng ya. Ada yang minta tolong. Di sini aja. Ada yang minta tolong. Minta tolong. Perempuan apa laki-laki? Kuat. Ada satu yang kuat. Apa? Ada sosok semacam kecil itu. Gak banyak, tapi yang lebih kuat sedikit satu.